Ini di sini. Yang coba. Sekarang masih. Terus ini situ kelihatan. Ya, penting. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Nah, harus semangat ya. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Jadi ditambah terakhirnya sehat gitu ya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran seperti biasanya gitu ya. Tapi sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk lebih memperlancar kemudian memperhikmat kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan dipimpin berdoa Erlangga. Duk, siap gerak. Sebelum menerima pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai.
Baik, terima kasih Erlangga sudah memimpin berdoanya untuk hari ini. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir kira-kira atau hadir semuanya? Hadir semua ya? Lengkap? Oh, ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Coba disebutkan aja. Andira sama Destia sakit. Ya, Andira, Destria dan Randy ya. Ya. Ya, 3 orang yang tidak hadir? Ya, 3 orang. Oke. Baik. Untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Itu. Oke. Cuman sebelum ke sana kita cek dulu di sekitar kita gitu ya. Apakah sudah rapi? Barangkali ada sampah. Kalau misalkan ada sampah silakan bawa dulu, pungut dulu, kemudian buang dulu ya ke tempat sampah. Kemudian bajunya juga silakan dirapikan dulu supaya siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Sudah semua? Sudah ya? Sudah bersih? Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya silakan dipersiapkan alat tulisnya ya, bukunya silakan keluarkan, kemudian alat tulisnya supaya nanti sudah siap gitu ketika pembelajaran dimulai. Sudah ya? Baik, kalau sudah, nah kita akan mengingat kembali untuk pertemuan sebelumnya, ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Tentang himpunan atau menyelesaikan himpunan penyelesaian menggunakan metode apa? Metode gabungan. Metode gabungan itu ada eliminasi dan substitusi seperti itu. Ya, itu diingat-ingat lagi. Kenapa? Karena untuk pembelajaran hari ini metode gabungan atau metode eliminasi substitusi itu akan digunakan gitu. Ya, akan digunakan seperti itu. Baik. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan TPACK diharapkan Anda atau peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual ya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Jadi intinya pembelajaran hari ini yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Oke. Nah, adapun untuk manfaat dari sistem persamaan linear 3 variabel itu sebenarnya banyak. Nah, ini salah satunya. Salah satunya Anda pernah melihat jembatan? Pernah pergi ke suatu tempat atau misalkan kemana gitu, kemudian melalui sebuah jembatan gitu ya. Nah, jembatan itu biasanya adalah salah satu aplikasi dari materi sistem persamaan linear 3 variabel gitu. Ya, di mana proses pembuatan sketsa untuk membuat sebuah jembatan itu biasanya memuat persamaan-persamaan gitu sehingga perhitungan yang tepat akan menghasilkan kesesuaian gitu. Jadi antara sketsa digambar dengan bentuk yang sebenarnya seperti itu. Gitu ya. Jadi SPLTP itu sangat berkontribusi lumayan besar ketika dalam bidang arsitektur ini, terutama untuk membuat sebuah jembatan. Ya. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu ketika di SMP atau ketika sebelum masuk ke SMA, ketika di SMP kemarin gitu ya, Anda sudah belajar di fisika itu tentang elektronika, di mana di sana ada arus listriknya gitu, yang paralel, yang seri, yang seperti itu. Nah, ini juga kalau misalkan kita turunkan, nanti bakalan muncul gitu ya, bakal muncul sebuah sistem persamaan linear 3 variabel seperti itu. Jadi sebenarnya manfaat setelah kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel itu
ternyata banyak gitu ya. Jadi tidak cuma-cuma atau tidak sia-sia seperti itu. Oke, baik. Nah, adapun ini aktivitas yang akan kita laksanakan untuk hari ini ya. Jadi ingat-ingat baik-baik. Yang pertama yaitu mencermati masalah. Jadi nanti akan saya sajikan sebuah masalah atau sebuah soal nanti gitu ya. Kemudian Anda harus mencermati. Kemudian setelah itu akan saya perintahkan untuk duduknya berkelompok gitu ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Kemudian setelah itu Anda harus berdiskusi gitu mengenai permasalahan yang sudah ditampilkan dalam bahan ajar gitu ya, dalam bahan ajar. Kemudian mengerjakan juga bahan ajarnya sambil berdiskusi. Kemudian yang keempat, mempresentasikan. Jadi kalau sudah selesai mengisi bahan ajarnya, nanti ada salah satu kelompok atau beberapa kelompok yang akan ya mempresentasikan hasil bahan ajarnya seperti itu ke depan ya. Kemudian yang kelima, mendiskusikan dan mengerjakan LKPD. Jadi selain bahan ajar, dalam aktivitas pembelajaran hari ini Anda juga nanti harus mengerjakan lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengerjakan tugas individu gitu ya. Bisa diikuti atau bisa dipahami? Bisa. Siap. Nah, kemudian ini nilai karakter yang diharapkan muncul ketika pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pertama itu adalah religius, di mana tadi sudah dipimpin sama ketua kelas gitu ya. Kemudian yang kedua rasa ingin tahu, kemudian mandiri, menghargai, kemudian dan yang terakhir percaya diri. Ya, di mana percaya diri itu ketika Anda menyampaikan presentasi di depan nanti seperti itu. Oke, ya. Baik. Nih. Nah, sekarang silakan duduknya berkelompok dulu, ya. Jadi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 7. Silakan. So. Baik, sudah semua ya? Ya. Sudah, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, 3. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Baik, terima kasih ya. Berarti sudah lengkap semuanya, sudah duduknya berkelompok semua. Oke, untuk memulai pembelajaran sebelum Bapak, mohon maaf, di sini mati lampu, Pak. Apakah dilanjutkan saja? Lanjut saja kalau kelihatan. Gimana, Pak? Masih bisa direkam kan bicaranya? Kemarin sebenarnya sudah ada pemberitahuan, ada suratnya juga gitu. Cuman ada teman guru gitu yang bilang kalau daerah di sekolah ini nggak akan kena pemadaman gitu, Bapak. Tapi ternyata kena pemadaman juga. Oh iya. Bu ya. Oh gitu. Bu Yanti gimana Bu Yanti? Kira-kira Pak Asep? Saya relasi dengan Bu Yanti.
Bu Yanti. Ya, nggak itu ya. Sampai pemadamannya sampai kapan Pak Sep? Lanjut saja Pak Sep, kan bisa direkam. Cuman mungkin PPT-nya mungkin yang di Pak Sep, halo. Di lanjut saja Pak Sep. Nanti ada rekamannya ini kan. Lanjut saja Pak Sep. Dilanjut saja Bapak. Terus saja. Lanjut saja, lanjut Oh, iya, saja. Mohon Ya, maaf. nggak apa. Ya nggak apa-apa. Lanjut saja karena kelihatan dari sini juga. Oh iya, iya. Nanti kan ada rekamannya kan. Yang satu nanti kamera ya, satu lagi. Mohon maaf ya. Kita lanjutkan. Masih semangat semuanya? Di pagi harus masih semangat ya. Ini baru jam 8 kurang gitu. Nah, sebelum masuk ke masalah yang tadi disampaikan di aktivitas pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat, biar nambah ini lagi gitu, nambah semangat lagi. Oke. Ini sudah saya kasihkan sebenarnya gitu ya di pertemuan sebelumnya gitu. Jadi kita inikan saja gitu. Baik. Sudah tahu kan ininya lagamnya gitu, sudah ya? Semuanya harus nyanyi ya, semuanya harus nyanyi. Sok berdiri aja, berdiri. Pakai tepuk-tepuk ya, pakai tepuk-tepuk. Oke. Dalam hitungan 3 semuanya harus nyanyi. Dites dulu. 1 kali tes dulu, kemudian nanti 2 kali yang sebenarnya ya. 1, 2, 3. Baik. 1 kali lagi harus lebih semangat ya. Semuanya harus lebih semangat. Keluarkan saja suara emasnya. Ya, keluarkan suara emasnya. Oke. Ketika di SSDD gitu ya. Biar lebih asik gitu bentukannya. Baik, 1 kali lagi harus lebih meriah. 1, 2, 3. SS1 9 DD 28 ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat di pagi hari ini. Jangan terpengaruh oleh cuaca di luar ya, yang kelihatan mendung. Oke. Sebelum masuk ke sini, kita akan melihat perubahan ajarnya ya. Tolong ketua kelompok dibantu sini. Ambil bahan ajarnya ya. Ya. Dibagikan ke anggota kelompoknya. Masing-masing anggota kelompoknya harus dapat 1 ya.
Oke. Kalau sudah, perhatikan dulu ke depan ya. Perhatikan dulu ke depan. Apakah Anda pernah melihat foto ini yang ada di depan? Jenis buku apa kira-kira ini? Ada 3 nih. Ya, novel itu kira-kira yang mana? Ini. Pelangi ya, sudah pada baca semuanya? Ya, ini novel yang bagus ya, yang sangat bagus. Kemudian kalau komik itu yang mana? Sudah ada di sana ya tulisannya komik. Kemudian berarti majalah yang mana? Ya, yang sebelah kanan. Itu siapa ya? Baik. Nah ini kira-kira masalahnya. Silakan dicermati dulu. Kemudian di bahan ajar juga sudah ada untuk masalah yang disajikan di sini. Baca aja sama satu orang, ya. Sama Ki. Silakan baca Ki. Akhir-akhir ini Lala sangat gemar membaca buku, yaitu novel, komik, dan majalah. Untuk itu, ia mulai mengoleksi beberapa novel, komik, dan majalah. Jumlah dari 3 kali novel dan 3 kali komik serta 2 kali majalah adalah 69. Jika 3 kali komik dikurang dari jumlah novel dan 3 kali majalah hasilnya 6, jika majalah ditambah dengan pengurangan 3 kali novel dan 3 kali komik hasilnya 12, dengan menggunakan metode gabungan hitung jumlah banyak dari masing-masing buku yang dimiliki Lala saat ini. Baik, terima kasih. Iki sudah membacakan. Yang lain juga sama ya. Silakan diperhatikan. Bapak kasih waktu untuk mengerjakan bahan ajar ini gitu ya sampai presentasi. Saya kasih waktu 30 menit. 30 menit ya. Jadi silakan berdiskusi di kelompoknya. Kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan nanti tanyakan langsung ke Bapak. Bisa dipahami ya? Silakan dimulai.
Ya, boleh, silakan. Nah, ini kira-kira bagaimana? Tinggal diturunkan saja. Ya, diturunkan. Karena di sini kan sudah ada petunjuknya ya. Bagus. Ada masalah? Ya. Nah, ya, silakan. Boleh. Ya. Ya. Ya, dimasukkan saja. Mana nih? Ada masalah? Ya. Sini dari soalnya. Sudah disarankan ya. Oke ya.
Ya, itu kan lagi berurutkan ya. Ya, boleh. Ya. Coba, coba gimana? Diurutkan aja seperti persamaan yang kedua. Diurutkan. Coba kalau gitu. Oke. Ya. Ya. Bagus. Jadi masalah awalnya gitu. Awal itu kan kopi. Sudah kali kopi. Ya. Ya. Sijet ya. 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 Kelompok satu sudah selesai. Ya. Tadi. Ya, boleh. Ya,
Ya. Ya. Jadi sesuai dengan ya. Boleh lihat referensi buku paket ya. Boleh searching juga di internet. Silakan. Membantu menyelesaikan masalah yang ada di bahan ajar.
Udah selesai. Ya. Kelompok 2 udah. Udah. Sedikit lagi. Pak. Ya, gimana? Sebentar. Ya, gimana?
Baik, sudah ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Baik. Kelompok 3? Sudah. Kita bareng-bareng ya, disamakan. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 5 paling sedikit ya. Banyak yang tidak hadir. Kelompok 6? Sudah. 7? Sudah. Saya minta ada satu kelompok yang mempresentasikan hasil pengerjaan bahan ajarnya ke depan. Silakan. Mau kelompok mana yang mau mempresentasikannya? Ya, baik, kelompok 5 berarti ya. Kelompok
Silakan. Ya, boleh. Kasih tepuk tangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, saya Utia Inodo dan rekan saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengerjaan ini tentang masalah yang akan dibacakan oleh Pak Yusef ya. Akhir-akhir ini Rara sangat gemar membaca buku, yaitu novel, komik, dan majalah. Untuk itu, ia mulai mengoleksi beberapa novel, komik, dan majalah. Jumlah dari 3 kali novel dan 3 kali komik serta 2 kali majalah adalah 69. Jika 3 kali komik dikurang dari majalah, jumlah novel dan 3 kali majalah banyak 6. Jika majalah ditambah dengan pengurangan 3 kali novel dan 3 kali komik hasilnya 12 dengan menggunakan metode gabungan. Hitunglah banyak dari buku yang dimiliki Rara saat ini. Nah, teman-teman, dari permasalahan yang sudah dibacakan oleh Kang Yusef, informasi apa saja yang dapat kita ketahui? Nah, dari sini kita lihat pada kalimat pertama dan kedua. Kita dapat menyimpulkan bahwa Rara memiliki novel, komik, dan majalah. Lalu, pada kalimat ketiga, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah dari 3 kali novel dan 3 kali komik serta 2 kali majalah adalah 69. Lalu, pada kalimat selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa jika 3 kali komik dikurang dari jumlah novel dan 3 kali majalah hasilnya 6. Nah, pada kalimat selanjutnya, kita juga dapat menyimpulkan bahwa jika majalah ditambah dengan pengurangan 3 kali novel dan 3 kali komik, hasilnya adalah 12. Nah, kira-kira Kang Yusef, apa yang ditanyakan pada permasalahan tersebut? Berapa banyak dari masing-masing buku yang dimiliki Rara saat ini? Ya, sebentar. Itu baru perencanaannya ya? Perencanaannya. Apakah sama semuanya? Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Lalu kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, kita akan membuat pemisalan menggunakan variabel untuk menyatakan novel, komik, dan majalah. Di sini, kelompok kami menggunakan variabel-variabel yang biasa kita gunakan dalam pengerjaan persamaan tersebut, yaitu variabel X, Y, dan Z, di mana variabel X menyatakan novel, variabel Y menyatakan komik, dan variabel Z menyatakan masalah. Nah, lalu selanjutnya kita menuliskan sistem persamaan yang diperoleh dari persamaan tersebut. Yang pertama yaitu karena tadi disebutkan bahwa ada jumlah dari 3 kali novel dan 3 kali komik serta 2 kali majalah adalah 69. Maka dapat kita tulis 3 dan permisalan dari novel yaitu kita tadi menggunakan variabel X. Maka kita tuliskan 3X ditambah karena di sini disebutkan bahwa jumlah maka operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Lalu variabel yang kita gunakan untuk menyatakan komik yaitu Y, maka kita tuliskan 3Y. Lalu ditambah dengan 2 kali majalah. Nah, variabel yang kita gunakan untuk menyatakan majalah yaitu Z. Maka kita tulis ditambah 2Z sama dengan 69. Jadi 3X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 69. Lalu pada baris selanjutnya, kita juga menuliskan, tadi sudah disebutkan bahwa permisalan untuk komik yaitu variabel Y. Maka kita tuliskan 3Y. Lalu bisa teman-teman perhatikan bahwa di sini disebutkan jika 3 kali komik dikurang dari jumlah novel dan 3 kali majalah hasilnya adalah 6. Nah, kita perlu perhatikan adalah dikurang. Maka operasi yang kita gunakan yaitu pengurangan. Lalu pada kata selanjutnya yaitu dikurang dari jumlah novel dan 3 kali majalah. Maka
kita khususkan terlebih dahulu pada penjumlahan tersebut, yaitu kita gunakan permisalan yang sudah tadi disebutkan bahwa X ditambah 3Z. Nah, kita perlu khususkan pada penjumlahan tersebut, maka kita perlu menggunakan tanda kurung. Lalu sama dengan 6. Nah, lalu pada baris selanjutnya kita lihat kesimpulan tadi, jika majalah ditambah dengan pengurangan 3 kali novel dan 3 kali komik, hasilnya adalah 12. Nah, variabel yang kita gunakan untuk pemisalan majalah adalah Z. Lalu ditambah, maka operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Nah, seperti pada baris sebelumnya, kita juga perlu mengkhususkan pada operasi yang disebutkan ini, yaitu pengurangan 3 novel dan 3 kali komik. Maka kita perlu khususkan, yaitu pengurangan 3X dikurang dengan 3Y. Dan hasilnya adalah 12. Nah, supaya kita tidak pusing dalam mengerjakannya, kita perlu menyusunnya, di mana variabel yang kita gunakan kan dari X, Y, dan Z. Maka persamaan tersebut kita harus susunkan dengan variabel yang berurutan. Maka hasilnya, persamaan yang pertama, dapat kita lihat bahwa persamaan tersebut sudah ada pada variabel yang sudah berurutan, di mana 3X ditambah 3Y dan ditambah 2Z hasilnya adalah 69. Lalu, yang persamaan kedua, kita lihat di sini tidak berurutan, yaitu pertama itu Y, X, baru Z. Nah, sekarang kita urutkan menjadi X, Y, dan Z menjadi negatif 3X ditambah 3Y dikurangi 3Z, hasilnya adalah 6. Lalu pada baris selanjutnya, kita lihat variabel yang awal itu tidak berurutan, di mana ada Z, X, dan Y. Kita susunkan menjadi 3X dikurangi 3Y ditambah Z, hasilnya adalah 12. Nah, persamaan-persamaan tersebut kita gunakan ciri untuk memudahkan kita dalam mengerjakan persamaan yang sudah disebutkan. Maka dapat kita simpulkan bahwa 3X ditambah 3Y dan ditambah 2Z hasilnya 69, kita katakan sebagai persamaan pertama. Lalu negatif 3X ditambah 3Y dikurangi 3Z hasilnya 6, kita katakan sebagai persamaan kedua. Lalu 3X dikurangi 3Y ditambah Z hasilnya 12, kita katakan sebagai persamaan ketiga. Nah, kira-kira Kang Yusef, apa yang ditanyakan pada permasalahan tersebut? Berapa X, Y, dan Z itu? Nah, teman-teman, kita masuk pada penyelesaian yang tadi disebutkan oleh Kang Yusef. Langkah pertama, kita harus mengeliminasi peubah Y dari persamaan 1 dan 2. Di mana tadi persamaan pertama atau ke-1 yaitu 3X ditambah 3Y ditambah 2Z hasilnya adalah 69. Lalu persamaan kedua, negatif X ditambah 3Y dikurangi 3Z hasilnya adalah 6. Maka operasi yang kita gunakan adalah pengurangan, karena apa yang akan kita eliminasi bentuknya sudah sama, keduanya positif. Maka hasilnya adalah 69 dikurangi 9, yaitu 69 dikurangi 6 dikurangi 6, hasilnya adalah 63, dan positif 2Z dikurangi negatif 3Z hasilnya positif 5Z, karena yang selanjutnya yaitu positif 3Y dikurangi positif 3Y itu habis, maka kita lanjutkan saja pada variabel X. Jadi 3X dikurangi negatif X, yaitu hasilnya 4X. Maka dapat kita disimpulkan bahwa hasil dari eliminasi perubahannya dari persamaan 1 dan 2 adalah 4X ditambah 5Z hasilnya 63. Kita katakan sebagai. Nah, untuk persamaan 4-nya apakah sama semua kelompok atau ada yang berbeda? Sama. Berapa tadi?
Jadi semuanya sama ya, yang di langkah pertama itu adalah nilai Y. Dilanjutkan. Nah, persamaan tersebut kita katakan sebagai persamaan keempat. Lalu langkah kedua, kita akan mengeliminasi peubah Y dari persamaan 1 dan 3. Di mana persamaan 1 yaitu 3X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 69, dan persamaan ketiga yaitu 3X dikurangi 3Y ditambah Z hasilnya adalah 12. Nah, operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan karena yang persamaan 1 yaitu positif 3Y, sedangkan persamaan ketiga yaitu negatif 3Y. Maka hasilnya adalah 69 dikurangi 12 adalah 81, lalu 2Z ditambah Z sama dengan 3Z, dan karena 3Y yang tadi kan sudah ditambah, maka hasilnya 0 atau habis, maka kita lanjutkan 3X ditambah 3X hasilnya 6X. Nah, maka kesimpulannya dari mengeliminasi peubah Y dari persamaan 1 dan 3 adalah 6X ditambah 3Z sama dengan 81. Kita katakan sebagai persamaan kelima. Langkah ketiga, kita mengeliminasi peubah Z dari persamaan 4 dan 5. Nah, kita lihat dari hasil mengeliminasi sebelumnya bahwa persamaan tersebut menghasilkan persamaan keempat dan persamaan kelima. Maka kita akan mengeliminasi peubah Z dari persamaan keempat dan kelima. Di mana persamaan keempat yaitu 4X ditambah 5Z sama dengan 63. Lalu persamaan kelima yaitu 6X ditambah 3Z sama dengan 81. Karena yang akan kita eliminasi yaitu variabel Z, sedangkan konstantannya berbeda, kita perlu untuk menyamakannya terlebih dahulu. Nah, caranya dengan menggunakan APK atau trik cepatnya. Lanjut. Ya, lanjut. Apa? Nah, kita perlu menyamakannya terlebih dahulu. Maka cara cepatnya itu kita lihat konstantannya. Jika persamaan keempat yaitu 5 dan persamaan kelima yaitu 3, kita tinggal membaliknya saja. Maka persamaan keempat kita kalikan dengan 3 dan persamaan kelima kita kalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 12X ditambah 15Z sama dengan 189. Lalu yang selanjutnya hasilnya adalah 30X ditambah 15Z sama dengan 405. Nah, operasi yang kita gunakan yaitu pengurangan karena 15Z yang tadi sudah sama ya, keduanya positif. Maka hasilnya adalah 189 dikurangi 405, tentu hasilnya akan negatif, yaitu negatif 216. Nah, karena 15Z yang tadi sudah kita kurang, maka hasilnya 0 atau habis. Kita lanjutkan, yaitu 12X dikurangi 30X, di mana hasilnya tentu juga akan negatif, yaitu negatif 18X. Maka dapat kita simpulkan bahwa mengeliminasi peubah Z dari persamaan dan 5 yaitu hasilnya negatif 18X sama dengan negatif 216. Nah, dari sini kita sudah dapat mengerjakannya untuk menentukan berapa dari X tersebut. Caranya, kita tinggal membagi dari angka negatif 216 dibagi negatif 18. Hasilnya adalah positif 12. Lalu langkah keempat. Setelah kita mengetahui bahwa X itu adalah 12, kita substitusikan X sama dengan 12 itu ke persamaan keempat. Teman-teman sudah tahu ya, persamaan keempat itu yang mana? Jadi kita lanjutkan saja. Nah, persamaan keempat itu 4X ditambah 5Z sama dengan 63. Kita substitusikan X itu tadi kita sudah temukan 12, maka kita dapat tuliskan
4 dikali 12 ditambah 5Z sama dengan 63. Nah, kita kerjakan dulu perkalian dari substitusi X sama dengan 12 itu. Maka hasilnya adalah 48 ditambah 5Z sama dengan 63. Lalu kita di sini kita sudah bisa menyelesaikannya untuk menentukan berapa dari Z itu dengan cara memindah luaskan. Nah, yang dipindah luaskan yaitu angka 48 yang tadi. Maka positif 48 dipindah luaskan menjadi negatif 48. Nah, kita tuliskan 5Z tersebut diturunkan menjadi 5Z sama dengan 63. Karena tadi negatif, berarti kita gunakan operasi pengurangan. Jadi 63 dikurangi 48. Nah, lalu hasilnya 5Z sama dengan 15. Dari sini tentu sudah kita bisa selesaikan. Di mana kita tinggal membagi 15 dengan 5, yaitu hasilnya adalah 3. Maka kita dapat simpulkan Z yaitu 3. Lalu langkah terakhir kita substitusikan karena kita sudah mengetahui X itu 12 dan Z itu 3, maka kita substitusikan keduanya pada persamaan kedua. Nah, persamaan kedua yaitu negatif X ditambah 3Y dikurangi 3Z sama dengan 6. Kita substitusikan X tersebut adalah 12, maka kita tulis negatif dikurangi 12 ditambah 3Y ditambah 3 dikali 3. Nah, Z itu kita sudah temukan tadi adalah 3 sama dengan 6. Lalu kita teruskan. Hasilnya adalah negatif 12 ditambah 3Y dikurangi 9 sama dengan 6. Nah, lalu kita gabungkan kedua angka biasa atau yang tidak mempunyai toh. Negatif 12 dikurangi 9. Maka hasilnya 3Y dikurangi 21 sama dengan 6. Nah, di sini seperti yang tadi, kita juga memindah luaskan. Di mana negatif 21 dipindah luaskan menjadi positif 21. Maka 3Y sama dengan 6 ditambah 21. Hasilnya 3Y sama dengan 27. Lalu di sini kita tinggal membaginya. 27 dibagi 3 yaitu 9. Maka itulah hasil dari Y. Ya. Jadi tinggal dijumlahkan semuanya berapa hasilnya? Seluruhnya yaitu kita peroleh X adalah 12, Y adalah 9, dan Z adalah 3. Maka jumlah keseluruhannya adalah X ditambah Y ditambah Z, yaitu 12 ditambah 9 ditambah 3, hasilnya 24. Maka jumlah novel, komik, dan majalah milik Rara yaitu 24 buku. Ya, 24 buku. Semuanya sama atau ada yang berbeda? Sama. Jadi setelah dicek kembali, dimasukkan ke salah satu persamaannya, itu ternyata sama seperti itu. Ya. Ada tanggapan untuk kelompok 5? Ya, boleh, silakan. Berdiri aja, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Runafa dari kelompok 4, Kementerian Bakti. Untuk penyelesaian permasalahannya kami menggunakan langkah-langkah yang sama seperti kelompok 5, namun untuk kelompok kami menggunakan metode variabel ABC agar memudahkan pengerjaan tersebut. Jadi variabelnya saja yang berbeda. Ya. Jadi untuk kelompok 4 ya? Ya. Kelompok 4 variabel yang digunakan itu apa? ABC. Oh, A, B, dan C. Bukan X, Y, atau Z gitu ya. Tapi untuk hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap sama dan langkah-langkahnya pun tetap sama dengan kelompok 5. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Oke, cukup ya. Untuk kelompok 5 cukup? Cukup. Baik. Oh, ada lagi, silakan. Silakan. Ya, boleh. Silakan.
Izin nanya, Upi. Bagaimana cara menyusun kepersamaan dengan variabel beruntung? Tadi kan kita sudah izin menjawab. Jadi sudah disebutkan bahwa kita perlu memutuskan dulu informasi yang sudah kita dapatkan tadi. Mungkin yang dimaksudkan yaitu 3Y dikurangi dalam kurung X ditambah 3Z. Ya, sama dengan 9. Nah, cara mengurutkannya kita tinggal susunkan, tapi kita perlu lihat dulu. Nah, operasi yang sebelumnya yang di luar dari dalam kurung tersebut yaitu negatif. Maka kita lihat negatif dikali positif X, hasilnya akan selalu negatif. Maka akan menjadi negatif X. Kita simpan pada tempat paling kiri. Nah, lalu karena 3Y di sini sudah positif dan tidak termasuk pada kekhususan tadi, maka 3Y tetap positif. Nah, kita tuliskan negatif X ditambah 3Y. Nah, lalu yang 3Z awalnya positif, tapi kita lihat pada yang di luar dari penulisan tersebut, yaitu pengurangan atau negatif. Nah, kita lihat negatif dikali positif 3Z, hasilnya negatif 3Z. Maka kita tuliskan negatif 3X tambah 3Y dikurangi 3Z, hasilnya 6. Nah, untuk yang persamaan ketiga pun sama seperti itu. Ya, bagaimana Iki? Sudah ya? Baik, ditutup saja. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dalam proses belajar. Saya, Ulfiah dan rekan saya, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 ya, perwakilannya sudah menyampaikan terkait dengan hasil pengerjaan di bahan ajarnya. Gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya kita masuk ke KKPD ya. KKPD-nya silakan isi dulu LKPD-nya. Nanti untuk hasil bahan ajarnya dikumpulkan juga gitu ya, bareng dengan LKPD ini. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan bahan ajarnya. Silakan dimulai ya.
Untuk mengerjakan LKPD sama ya, itu langkah-langkah, kemudian cara pengisiannya sama seperti yang ada di ajar. Sudah selesai?
Oke, baik. Untuk pengerjaan LKPD-nya waktunya sudah sudah habis. Silakan barangkali ada kelompok mana gitu yang mau presentasikan hasil diskusi untuk soal atau masalah yang ada di LKPD. Silakan. Kelompok mana? Kelompok 7. Kelompok 1. Oh, kelompok 3 ya? Baik, kelompok 2. Silakan ke depan. Yang lain semua ya. Barangkali ada yang mau ditanggapi gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga dari kelompok 2 dan rekan saya
Kami di sini akan menjelaskan tentang LKPD. Langsung saja ke penjelasan. Baik, dari yang telah diketahui dari teks tersebut adalah X. Kami memisalkan X sebagai banyak unit lahan ke-1 atau unit kendaraan roda 2, Y banyak unit lahan kedua atau kendaraan roda 4 kecil, Z banyak unit lahan 3 atau kendaraan besar. Kemudian tuliskan sistem persamaan yang diperoleh dari persamaan tersebut. Jadi dalam teks tersebut kami menemukan sistem persamaan sebagai berikut. Persamaan 1, X tambah Y sama dengan 110. X sama dengan Z dikurangi 22 sebagai persamaan 2, dan persamaan 3, Y sama dengan 5/6Z. Yang ditanyakan adalah jumlah kendaraan yang diparkir seluruhnya. Selanjutnya kami menggunakan metode eliminasi. Pertama-tama kami mengeliminasi perubahan X dari persamaan 1 dan 2. X tambah Y sama dengan 110 dikurangi X sama dengan Z sama dikurangi 22. Menghasilkan Y sama dengan 132Z. Jadi atau dapat disimpulkan Y tambah Z sama dengan 132. Nah, Y tambah Z sama dengan 132 dapat dijadikan sebagai persamaan 4. Selanjutnya adalah mengeliminasi perubahan Y dari persamaan 3 dan 4. Kami hasilnya 5/6Z ditambah Z sama dengan 132. 11/6 ditambah Z sama dengan 132. 11Z sama dengan 132 dikali 6. Z sama dengan 792 dibagi 11. Z sama dengan 79. Selanjutnya mensubstitusikan Z sama dengan 79 ke persamaan 4. Y tambah Z sama dengan 132. Y tambah 72 sama dengan 132. Y sama dengan 132 dikurangi 72. Y sama dengan 60. Selanjutnya adalah mensubstitusikan Y sama dengan 60 ke persamaan 2. X tambah Y sama dengan 110, X tambah 60 sama dengan 110, X sama dengan 110 dikurangi 60, X sama dengan 50. Nah, dari penyelesaian di atas, maka diperoleh nilai X adalah 50, Y adalah 60, dan Z adalah 72. Sehingga jumlah kendaraan yang diparkir pada tempat wisata mula-mula adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 50 ditambah 60 ditambah 72 sama dengan 182. Ya. Nah, selanjutnya adalah periksa kembali kebenaran nilai X, Y, dan Z dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan 1 dan 3, maka X tambah Y sama dengan 110. Nah, kita ubah X-nya menjadi 50 dan Y-nya menjadi 60 menjadi 50 tambah 60 sama dengan 100. Nah, jadi yang tadi sudah sesuai dengan nilai kebenarannya. Jadi nilai dua ruas sudah sama, maka nilai X dan Y dan Z sudah benar. Maka dari penyelesaian di atas diperoleh nilai X adalah 50, Y adalah 60, dan Z adalah 72. Sehingga jumlah kendaraan yang diparkir di tempat wisata mula-mula adalah 182. Ya, makasih. Baik, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Atau misalkan hasilnya berbeda atau bagaimana? Ya, silakan. Kelompok 7 ya? Oh, kelompok 6. Ya, silakan kelompok 6. Waalaikumsalam. Saya Nikita akan menanggapi dari kelompok 2. Saya menggunakan metode yang sama, tapi ada perbedaan pada persamaan, yaitu kalau kelompok 2 persamaan ketiga itu yaitu Y sama dengan 5/6. Saya memindahkan dari penyebut pecahan
dari konstanta menjadi variabel Y. Dengan demikian, persamaan tersebut menjadi 6Y dikurangi 5Z sama dengan 0. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok 7 ya? Ya. Mohon maaf, kelompok 6. Gitu. Tapi hasilnya berbeda atau bagaimana untuk kelompok 6? Hasilnya sama ya, cuman beda di proses itu saja. Baik, terima kasih. Ada lagi dari kelompok yang lain? Baik, silakan. Kelompok 7 ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 7. Ya. So. Baik. Dari persamaan 5/6Z ditambah Z sama dengan 132 adalah dari Z sama dengan 1, kemudian dikalikan ditambah dengan 5/6 menjadi 11/6 tambah Z sama dengan 132. Ya, baik. Kasih plus ya. Cukup ya? Cukup berarti? Baik, cukup. So, ditutup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menampilkan hasil pekerjaan bahan LKPD-nya. Dengan tampilnya kelompok 2 barusan, 2 sekali gitu ya, sudah menampilkan LKPD-nya, maka kita sudah berada di kesimpulan atau di akhir pembelajaran pada hari ini gitu ya. Nah, untuk kesimpulan pada hari ini berkaitan dengan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan masalah kontekstual, itu kira-kira kesimpulannya apa yang bisa kita dapat gitu, yang bisa kita yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa? Silakan. Dari kelompok mana yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Silakan, jangan malu-malu. Ya, boleh. Apa yang didapat? Kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Ya. Ya, silakan kelompok 1. Simpulannya apa? Menyampaikan kesimpulan ya, menyelesaikan masalah konteks aktual dari sistem persamaan linear 3. Yang perlukan yaitu menyatakan ke dalam model matematika mencari variabel dan menyatakan dengan salah satu metode dalam SPLT ya, substitusi eliminasi atau ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sudah menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan? Satu lagi mungkin? Atau sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas bahwa untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah kita menyelesaikan masalah kontekstual gitu ya, yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Ternyata untuk menyelesaikannya itu ada beberapa langkah, ada beberapa tahap yang harus kita tempuh. Mulai dari pertama ya, menuliskan dulu apa yang ditanyakan ya, atau yang diketahuinya dulu. Lalu yang ditanyakannya dituliskan dulu gitu, biar mudah nanti untuk menyelesaikannya. Kemudian setelah itu langkah berikutnya apa?
Langkah berikutnya yaitu menentukan model matematikanya dari permasalahan yang sudah disajikan. Nah, baru setelah menentukan yang diketahui ditanyakan dan pemodelannya, baru kita menyelesaikan lingkuran penyelesaiannya. Ya, bisa menggunakan metode campuran atau gabungan, bisa juga menggunakan metode yang lain seperti itu. Gitu ya. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini, dan ini adalah refleksinya. Nah, apakah saya mau tanya aja gitu? Ya, silakan saja disampaikan. Nah, untuk pembelajaran hari ini seperti apa? Silakan disampaikan saja. Ya, boleh. Mau ada yang mau menyampaikan? Silakan. Kesan untuk pembelajaran hari ini itu seperti apa? Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan kesan hari ini sangat luar biasa karena semua peserta didik bisa menampilkan jawaban-jawabannya masing-masing dan bisa mempresentasikannya dengan baik dan sangat aktif semuanya. Tepuk tangan. Silakan Hidup. Iki, terima kasih sudah memberikan tanggapan untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk pertemuan berikutnya, karena ini adalah materi terakhir di SPLTP, ya, masalah menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian, gitu ya. Jadi ulangan harian untuk pertemuan berikutnya. Jadi disiapkan saja dari sekarang, mulai dari pertemuan pertama di bab ini sampai pertemuan yang barusan. Itu dipersiapkan saja untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, sangat luar biasa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep luar biasa ya Bu Yanti. Alhamdulillah beres. Walaupun ada gangguan ya, maksudnya ini seharusnya 8.35 selesai. Sekarang 8.54, ada gangguan tadi itu. 90 menit, 8.45 masih. Oh, 90 menit ya. Oh ya, 90 menit ya. Bukan 80 90 menit ya. 8.45 mestinya. Nggak apa-apa Pak Asep, luar biasa. Namun ada beberapa hal yang ingin untuk pertampilan berikutnya Pak Asep ya. Pada saat model pembelajaran itu tidak disebutkan pakai model pembelajaran apa gitu ya. Langkah-langkahnya memang disebutkan Pak Asep. Sebaiknya disebutkan saja supaya anak juga tahu bahwa ini adalah problem based learning kan itu ya. Nanti yang menguji juga nggak tahu ini pakai apa kan itu. Walaupun langkah-langkahnya tahu itu ada ya dari RPP kan itu. Lalu juga antara KKO-nya kan menentukan, tapi di bahan ajar hitunglah, gitu mah hitung. Itu kurang tepat ya untuk Asep ya. Jadi untuk itu. Lalu juga ada hal yang ingin saya berikan masukan tuh. Apa ya, pada saat itu presentasinya lumayan lama juga ya siswa gitu ya, mengatur itunya Pak Asep. Waktunya tidak perlu ini, bagus juga sih, nggak ada masalah. Jadi harus mempersiapkan bahwa untuk presentasi itu kira-kira berapa menit itu ya. Prediksi gitu Pak. Ya sudah, jadi perkiraan dulu nanti kan itu, supaya nanti pada saat penyelesaian bahan ajar itu gitu ya. Kalau di bahan ajar itu terlalu banyak pancingannya Pak. Kalau bisa satu-satu aja ya, satu variabel saja gitu ya. Kan ada di permasalahan itu ya. Itu yang pertama saja hanya satu, mahasiswa hanya mengisi satu ruang saja gitu kan.
gitu ya. Ada X, ada Z, lalu ada 66 itu 69 itu ditampilkan oleh guru, mestinya dikosongkan saja karena nanti justru itu yang dibimbing sama kita gitu, sama guru kan itu ya. Dari permasalahan itu coba pancing dulu satu saja gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak kalau gitu ya. Walaupun tidak salah sih, tidak salah gitu. Sangat sebaiknya kan itu ya. Sebaiknya ya Bu Yanti seperti itu kan itu. Bapak boleh diulang enggak? Boleh, nggak apa-apa, udah saja lah, nggak ada masalah. Kan hanya saya dengan Bu Yanti. Gitu. Kan nanti ada selanjutnya ya Bu Yanti ya, ada harus tampil lagi. Ada Pak Abdul, Bu Linda. Oh ya, yang Pak Asep sudah cukup ini ya. Sudah. Jadi ini refleksi untuk nanti pada saat buat video untuk yang UKIM ya, UKIN ya, uji kinerja kan itu ya. Nah, kalau nanti kalau UKIN itu Pak Asep di shoot dulu pada saat berangkat dari rumah sedikit saja. Nanti kan potong ya. Lalu di perjalanan, lalu nyampe ke rumah kalau pakai motor kelihatan turun dari motor kan gitu ya. Di shoot aja sedikit-sedikit kan gitu ya. Lalu pada saat berjalan ke kelas ya, pada saat berjalan ke kelas juga di shoot kan itu. Pada masuk ke kelas di shoot juga kan itu. Jadi itu kan bisa diulang-ulang kan itu. Hanya paling beberapa detik kan gitu ya, tidak terlalu lama juga gitu. Sebenarnya digabungkan dengan pada saat tadi di dalam perjalanan pull aja dulu seperti barusan kan gitu. Nanti kan tinggal dipotong-potong kan itu ya, yang distorkan berapa menit kan itu ya, editingnya kan itu. Jadi Pak Asep sudah bagus sih dalam persiapan. Bapak pun kalau untuk UKI nanti kalau misalkan videonya shootnya di beda-beda boleh nggak Pak? Nggak ada masalah. Masalahnya bajunya harus sama. Iya. Jangan bajunya beda-beda kan. Nah, anggap saja gitu. Sekarang Pak Asep shoot dulu kalau mau berangkat kan gitu ya. Sedikit simpan gitu ya. Lalu di perjalanan ya sedikit simpan. Lalu nanti pas sampai ke sekolah turun dari itu juga sedikit simpan. Pada saat mau jalan jadi bisa dari sekarang Pak, yang itunya bisa dari sekarang Pak, saya bisa melakukan. Tapi nanti bajunya harus sama, gitu ya, harus sama. Rambutnya juga harus sama nanti, jangan sampai rambut sekarang begini nanti begitu kan. Supaya betul-betul kelihatan pas waktu itu. Nah, kalau untuk di dalam kelasnya sudah cukup, tinggal shoot aktivitas saja gitu ya. Mungkin nanti bisa menggunakan beberapa kamera gitu ya, memakai HP, beberapa shoot gitu pada saat peserta didik sedang mengerjakan kan ya, juga di shoot pada yang saya bertanya juga di shoot.